Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semua peserta didik dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti dan menerima ilmu yang nanti akan kita pelajari bersama. Baik, pada materi PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kali ini kita akan menyampaikan masalah tentang berperilaku taat, tanggung jawab, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja untuk kelas 11. Bersama saya, Bapak Hafid Khairuddin, pengampu mapel PAI dan Budi Pekerti. Baiklah, kita akan mulai. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini adalah tentang apa tujuan kita mempelajari materi ini, di mana hukum dibuat pastinya untuk kebaikan manusia agar tidak terjebak pada masalah yang menyulitkan dirinya. Jika tidak ada hukum atau aturan, maka tidak ada salah dan benar. Maka hukum yang berlaku adalah yang kuat menindas yang lemah, yang kaya atau bermodal mengeksploitasi kaum miskin. Oleh karena itu, mari kita patuhi setiap aturan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat, atau warga negara. Baik, selanjutnya pertemuan pertama yang akan kita pelajari tentang materi perilaku taat, tanggung jawab, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang pertama adalah mengkaji tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Astagfirullahaladzim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad SAW, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjutkan dengan apa itu makna daripada ayat tersebut, kita akan coba menengok kembali tentang tajwidnya. Tajwid yang dulu kita pernah pelajari waktu di SMP, kita akan mulai kembali. Yang pertama, tajwid tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Di sini ada 32. Pada slide ini kita akan lihat ada 15. Ya. Yang pertama kita lihat pada nomornya. Nomor 1 sampai dengan 15 ini kita akan melihat yang pertama mad jaiz munfasil yang pertama. Ya, huruf ya, terdapat huruf mad bertemu hamzah tetapi tidak dalam satu kata. Dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Panjang nih ya. Ya. Nah, begitu. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Dibaca idgham masuk ke huruf lam. Itu nomor 2, alif lam. Allah ya. Kemudian nomor 3, matobi'i. Matobi'i ini karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharokat kasroh. Dibaca panjang hanya sampai 2 harokat ya. Alladzi, di gitu ya. Baik, yang keempat adalah mad badal. Karena huruf mad ya bertemu hamzah dalam satu kata, akan tapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya adalah dipanjang-panjang 2 harokat ya. Kalau ada 4, nomor 4 ini huruf alif ada harokat berdirinya, itu berarti 2 harokat panjangnya. Nomor 5, garis nomor 5, matobi'i ya. Matobi itu karena terdapat wawu sukun yang didahului huruf berharokat dhammah. Dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nomor 6 sama matobi'i
Karena apa? Karena terdapat huruf ya sukun ya yang didahului huruf berharokat kasroh dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nomor 7 yaitu tafkhim, karena lafadz Allah didahului huruf hijaiyah berharokat dhammah dibaca tebal. Kemudian yang nomor 8 matobi sama. Kenapa? Karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharokat kasroh dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang nomor 9 ya, nomor 9 alif lam samsiyah ya, arro ya, ro-nya ada tasjidnya itu. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ro dibaca idgham masuk ke huruf ro. 10 mat tabi'i karena terdapat wawu sukun yang didahului huruf berharokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nomor 11 ini alif lam qamariyah, terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu alif lam dibaca sangat jelas ya, wa ulil amri, wa ulil gitu ya. Nomor 12 idhar syafawi, karena terdapat mim mati yang bertemu dengan huruf idhar syafawi yaitu ro. Cara bacanya dengan mim dibaca yang jelas. Wa ulil amri, amri ya, amri. Kemudian nomor 13 minkum ya. Ini terdapat huruf atau hukum bacaan if'ah hakiki di mana terdapat nun sukun yang bertemu kaf, di mana cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun dan sambil mendengung ya, minkum ya. Kemudian nomor 14 fa'ing nun sukun ketemu huruf ta yaitu if'ah hakiki ya, artinya terdapat nun sukun yang bertemu ta. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun dan sambil mendengung, fa'ing ta ya. Yang terakhir nomor 15 adalah mat tabi'i, panjang ya, nunnya panjang karena ada alifnya ya, terdapat alif sukun yang didahului huruf berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Baik, selanjutnya adalah tajwid Quran An-Nisa yang selanjutnya, yaitu dari bacaan fi syai'in farudduhu ilallah sampai dengan wahsanu ta'wila. Nomor 16 adalah mat tabi'i karena terdapat ya sukun. Kemudian nomor 17 if'ah hakiki ya, terdapat huruf berharokat kasroh tanwin. Kemudian 18 mat tabi'i sama. 19 tafkhim ya, karena lafadz Allah didahului huruf hijaiyah berharokat fathah dibaca tebal. Nomor 19 ini ilallah ya, tafkhim ini lawannya adalah tarki tipis ya, seperti lillah, bismillah begitu. Nomor 20 alif lam syamsiyah, karena terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ro. Nomor 21 alif lam syamsiyah juga. Mohon maaf, mat tabi'i. Kemudian nomor 22 if'ah hakiki. Kemudian 23 if'ah hakiki sama, terdapat nun sukun yang bertemu ta. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun dan sambil mendengung. Nomor 24 mat tabi'i. Nomor 25 tarki ya. Nomor 25 tarki billah ya. Kemudian 26 alif lam qamariyah ya. Wal ya, dibaca sangat jelas. 27 ya, ini al akhir ya, ini alif lam qamariyah. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu alif. 28 mad badal, karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara bacanya adalah panjang 2 harokat. 29 dzalika mad badal juga. 30 idgham bihuna ya, khairuwa karena harokat dhammah tanwin bertemu huruf wawu. Cara bacanya adalah harokat dhammah tanwin dileburkan dan dibaca dengan mendengung. 31 mat tabi'i, karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharokat kasroh dibaca panjang 2 harokat. Yang terakhir takwila adalah mat iwad la ya. Terdapat lam berharokat fathah tanwin disertai alif setelahnya dan berada di akhir kalimat atau diwakofkan pas berhenti. Maka cara bacanya adalah harokat fathah tanwin berubah menjadi fathah biasa dan dibaca panjang selama 2 harokat. Takwila. Baik ya. Sedangkan penjelasan daripada ayat ini, pemaknaan daripada perbedaan dari kata-kata ulil amri minkum. Tadi dijelaskan tentang kita disuruh untuk menaati perintah daripada ulil amri. Siapakah ulil amri tersebut? Yang pertama, menurut Ali ibnu Abu Thalhah menyampaikan tentang bahwa maksud dari kata-kata dan ulil amri di antara kalian yaitu adalah ahli fikih dan ahli agama.
Ini orang-orang yang kita taati adalah menurut Ali Ibnu Abu Thalhah adalah ahli fikih dan ahli agama. Yang kedua, Mujahid Atta, Al-Hasan Basri dan Abdul Aliyah menyampaikan tentang makna ulil amri adalah ulama. Jadi makna ulil amri pada surat An-Nisa ayat 59 ini adalah ulama, adalah orang yang harus kita taati. Sedangkan ketiga, makna lahiriah ayatnya, karena hanya Allah yang kita mengetahui, maka artinya adalah mencakup ulil amri dari kalangan pemerintah dan juga para ulama. Jadi orang-orang yang kita harus kita taati adalah dari golongan pemerintah, ya, terlebih juga daripada para alim ulama. Nah, kesimpulannya adalah daripada surat An-Nisa ayat 59 ini, perintah untuk taat kepada ulama dan pemerintah, kemudian taatilah Allah, ikuti ajarannya, ya. Ajarannya Al-Quran itu bagaimana, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dari mulai beliau, perkataan beliau, gitu ya, perbuatan beliau, ya. Kemudian ulil amri, yaitu menaati perintah pada kalian masalah taat pada Allah, ya, bukan durhaka pada Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah jika ada perselisihan di antara kita, di antara umat-umat manusia sesama muslim ataupun bukan, maka kita harus mengembalikannya masalah itu, perselisihan itu kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada pendapatnya masing-masing. Mungkin itu untuk kesimpulan daripada surat An-Nisa ayat 59. Dan daripada siswa semuanya dipersilakan untuk sekian melihat pada Google Classroom untuk mengikuti penilaian hariannya. Semoga dimudahkan dalam menerima materi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.